Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi buat saudara-saudara, teman-teman di mana-mana adanya di seluruh dunia. Saya mengucapkan salam kepada kalian semuanya, bukan karena saya mau berpihak kepada sesuatu agama, bukan. Tapi saya berpihak kepada sebuah kebenaran di manusia. Zaman sekarang kita sudah diserang oleh yang namanya zaman globalisasi komputer, AI teman-teman, artificial intelligence. Kita sekarang sedang menghadapi sebuah perang yang belum kita lihat secara kasat mata. Jadi saya memilih manusia. Manusia itu dipimpin oleh sebuah grup. Kalau menurut saya yang akan survive dengan grup ke depan itu adalah Islam. Karena ajaran-ajaran agama Islam itu, saya tidak berbicara tentang ketuhanannya, tapi dengan cara hidupnya. Nah, sekarang saya mulai dulu. Kemarin kita di Indonesia sedikit dikejutkan dengan keadaan postingan dari band yang namanya Sepultura. Nah, Sepultura ini adalah sebuah band yang menjadi sebuah fenomena di Indonesia semenjak mereka masuk ke Indonesia, ke kancah musik dunia. Nah, sekarang kita dikasih tanda lagi hari ini. Sekarang ya, kita dikasih sebuah kenyataan pahit. Begini nih, beberapa hari yang lalu istrinya Max Cavalera atau manajernya dari Sepultura, saya selalu bilang Sepultura, bukan dari, ya memang iya, dari Cavalera ya, adalah Gloria Cavalera, istri dari Max Cavalera. Nenek satu itu ya sama-sama tua lah, gitu, sudah mengerti lah. Mungkin dia itu sekarang 70 atau 80 tahun umurnya, nenek satu itu. Nah, sekarang begini nih permasalahannya. Kalian tahu mengapa, atau banyak sudah tahu mengapa mereka itu protes ketika produksi dari Indonesia itu mereka larang. Notabene band-band luar negeri itu kan sebenarnya membuat kaos baju band itu yang langsung disablon pakai tangan berasal dari Indonesia kebanyakan, yang terbaik, jangan salah. Kalau dulu kan kita kan punya ituan, punya Gildan itu buatan Haiti, sebuah negara miskin di Amerika. Di bagian, saya lupa barat dayanya, saya lupa, tapi Haiti itu termasuk negara sangat miskin. Mereka hari ini sedang berbunuh-bunuhan antara polisi dengan geng-geng. Sesuatu yang belum ada di Indonesia. Kalau menurut saya tidak ada di Indonesia. Dunia barat itu sekarang betul dalam keadaan krisis yang besar. Eropa termasuk dalam sebuah krisis yang besar. Amerika krisis identitas. Jadi kita yang di Indonesia itu kena imbasnya. Cavalera sepertinya menggunakan, tahu gak kalian, sekarang kita bisa beli mesin seperti ya printer namanya, seukuran printer juga, dan langsung ya seperti fotokopi sekarang ya, yang mesin yang baru, langsung membeli dan membuat sendirilah, maksud saya ya, kita bisa langsung membuat kaos sendiri. Ya nggak ada bedanya dengan yang kerjaan buatan tangan. Nah, kita memilih yang mana sekarang? Dia modalnya
kalau saya tidak salah sekitar 10 juta satu mesin ya, satu mesin. Terus kalau seandainya satu band membuat kaos di sini, terus mereka jual harga kaosnya $50 per buah atau $40 band, kalian bisa bayangkan keuntungan mereka dari mana? Sebanyak apa? Itu belum termasuk untuk ituan kalau mereka sedang lagi tur. Coba bayangkan mereka sedang tur, berapa banyak mereka dapatkan uang dari sana, ya. Sementara kita yang di Indonesia itu dulu banyak mempergunakan tangan untuk sablon. Ya masih bertenaga tangan lah, walaupun itu manual lah, maksud saya masih manual gitu. Tapi sekarang sudah digantikan oleh komputer, digantikan oleh printer. Di sini nih masalahnya nih. Jadi sekarang kita sedang berperang melawan komputerisasi. Sejarahnya baju band itu dibuat dengan tangan, dibuat oleh orang-orang yang mengerti akan sablon. Kalau di Indonesia bilang sablon bagus itu berasal dari Bandung, ya, dari Indonesia. Kalau dari saya melihat, saya amati, sablon yang terbaik itu ya tetap dari Indonesia lah, ya, dari Mercon, dari kalau dulu sih kan saya tuh yang buat yang bagus juga CS59, Caladin 59. Banyak lah di Indonesia, kita nggak usah sebut nama satu persatu. Sablonan kita itu, si buatan tangan itu agak susah ditandingi dulu dengan negara-negara manapun. Tapi hari ini sepertinya sudah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, di mana sablonan itu diambil alih oleh komputer. Jadi maksud saya, mereka itu nggak usah beli lagi dari Indonesia atau dari produsen pembuat kaos. Seperti saya katakan tadi, kalau di sini kalian bisa bayangkan harga per bulknya ituan, bulk bahasa Indonesia harga. Kalau contohnya mereka mau buat kaos sendiri, atau anda tukang sablon contohnya, bisa beli kaosnya hanya seharga, ya, hanya seharga $2. Di print dengan materinya hanya nggak sampai $1. Jadi dua-duanya sekitar $2. Ya, kalian bisa bayangkan ini ya. Nah, ketika ada tour konser untuk apa itu, nanti kaos dijual seharga $40 tanpa pajak. Itu di konser langsung itu. Sampai kadang-kadang $60. Jadi berapa ribu persen keuntungan mereka? Ingat itu, modal buatnya hanya cukup $3. Ya, itu per bulk itu ya. Itu kalau kalian beli 100 kaos itu harganya cuma $2. Terus di print $1, tambah $1, $3. Ngeprintnya cukup 5 menit per kaos, nggak sampai. Kalau pekerjaannya cepat-cepat dengan ituan, soalnya kita ini cuma tinggal print loh, press, fotokopi, tap, nempel, press, fotokopi, tinggal pencet kan. Ngeprint 100 gambar bisa. Berapa itu, apa namanya, berapa lembar sekali ituan, sekali print,
dengan kecepatan printer biasa, seperti biasa lah, seperti yang printer-printer yang kalian pakai di rumah. Ya, buat yang belum tahu ya, udah tahu kan maksud saya kan? Itu printer-printernya yang seperti buatan di rumah. Ngebayang? Jadi makanya saya sangat marah kemarin itu ketika teman-teman saya di Indonesia itu ya, saya nggak usah sebut-sebutnya nama lah, sama-sama mengerti lah, dewasa lah Anda semuanya itu di sana. Nggak boleh begitu. Kita berteman memang iya, tapi nggak boleh begitu. Anda belum mengerti kedudukan dibajak apa itu. Kalian sok-sok alim. Nggak boleh begitu. Kalian sok-sok paling ori, harus beli langsung dari band untuk mendapatkan gambar itu. Emang semua itu kita itu orang kolektor? Nggak juga. Kalau mau kolektor ke sana beli langsung ke bandnya. Kalau lagi tour mereka langsung beli langsung dari mereka. Itu baru original namanya. Kalau ente beli dari tuan, dari online atau apa, itu bukan original. Itu printed itu di fotokopi sama mereka. Walaupun itu originalnya gambar mereka sendiri. Beda dengan yang buatan Indonesia, itu original. Siapa yang paling original sekarang? Ya kita yang di Indonesia, jualan di Indonesia itu. Karena itu original buatan tangan. Yang mengerjakan tangan. Itu keahlian tukang sablon terlihat di sana. Jahitannya. Kalau yang dari sana, dari luar negeri itu, ya itu mereka beli harga $2 kaosnya. Mampukah di Indonesia cuma dengan harga $2? Jadi keuntungan mereka berapa banyak dari sana. Sementara keuntungan kalian di Indonesia itu, teman-teman kita yang di Indonesia itu, yang jualan seperti itu, berapa? Paling-paling 10.000 dalam satu kaos. Soalnya buatnya itu susah loh, harganya mahal loh. Kaos pilihan langsung. Seperti itu maksud saya. Dan tiba-tiba ada teman-teman yang keluar di sosial media masalah menjiplak, tukang jiplak. I'm sorry. Taik kamu itu. Zaman sekarang siapa yang tidak menjiplak? Dunia ini dunia jiplakan. Kalau masalah jiplak, itu kan bukan ditiru-tiru kan, bukan. Mereka buat merchandise sendiri untuk dijual. Kalau menurut aku silahkan. Zaman sekarang, dunia sekarang, kalian itu mau aja ditipu. Kebegoannya di sana, kebodohannya. Mau aja ditipu. Coba bayangkanlah. Kalian mau aja diadu domba. Hah? Coba. Kalau mengerti maksud saya. Mau aja kalian diadu domba. Sama computer generated kalian kalah kalian. Itu tuh yang menghajar kalian, yang merusak kalian tanpa kalian sadari. Ya. Bukan semuanya yang datang dari dunia luar itu atau dari dunia komputer itu, dunia maju itu maksud saya. Nggak semuanya itu benar, nggak semuanya bagus, nggak semuanya salah. Kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Ini bukan masalah baik apa, sebenarnya bukan masalah baik dan benar. Ini masalah apa yang terbaik buat Anda. Me, myself, and I. Kalau orang saya bilang, what is the best for me? Apa yang terbaik buat bangsa saya? Begitu dong. Yang terbaik buat bangsa saya membela bangsa saya. Saya akan membeli merchandise yang dibuat dengan print seperti itu. Kalau seperti itu saya juga bisa kok. Ada. Saya juga bisa. Sekarang masalahnya kan apanya yang mau kamu beli? Bajunya atau bajunya? Apakah dinomori, dikasih nomor? Ya contohnya dibuat 1000 kaos
Terus kasih nomor 1 sampai berapa itu. Saya banyak punya koleksi seperti itu. Jujur saya. Itu limited item namanya. Limited edition. Saya aja ada dari Xenophobica, ada beberapa itu. Yang lain-lain nggak masalah buat saya. Mereka tuh merampok, bootleg itu. Namanya cari makan, ya kasihan lah mereka kalau nggak dibantu. Bantunya seperti itu. Kita dulu, saya mengapa saya cinta dengan metal? Karena jiwanya, sifatnya. Kita ini sebagai manusia terlalu banyak memikirkan diri kita sendiri. Manusia itu berubah menjadi serakah. Selalu hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia melihat sesuatu itu atas keuntungannya sendiri. Band seperti Sepultura itu seharusnya, selalu saya bilang seperti itu, Cavalera itu, Max Cavalera itu seharusnya bangga dia jika melihat banyak bootleg seperti itu. Mengapa? Karena dia berhasil dan mau membantu membuat lapangan kerja. Paham maksud saya? Lapangan kerja. Ya kan? Seharusnya kan dia kan bangga kan? Karena dia telah mau membuat lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja. Ya. Sementara apa namanya? Sebentar. Sementara kita tidak melihat ke sana. Sementara ini kita tidak melihat ke sana. Kita selalu melihat ke bagaimana kita bisnis lah ya, kalau saya melihat ya. Mencari uang, mencari harta. Itu yang saya lihat di sini. Mencari harta itu. Itu kan serakah namanya, seperti yang saya bilang itu. Membuat kaos berapa banyaknya. Itulah serakah itu menurut saya. Jadi itulah harapan saya ke depan buat kawan-kawan dan Indonesia semakin kritis dalam melihat sesuatu, semakin mengerti apa itu ya globalisasi, apa itu AI. Jangan kalian kalah dengan mesin. Kita harus berani melawan mesin. Karena itulah tujuan kita itu. Coba lihat itu. AI sekarang. Kamu gambar apa aja bisa dibuat. Nah, asalnya AI itu dari mana? Dia meniru dari siapa? Dari manusia juga kan? Dulunya manusia membuat sesuatu, terus ya sekarang ditiru, dijiplak, dibootleg sama AI. Ya udah sama-sama. Jadi jangan mau kalah dengan mesin. Ya, itu dia maksud saya. Ya. Ingat itu. Jangan mau kalah. Terima kasih banyak semua. Bisa.